Salam, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Albertina Kikurewa, NIM 838220030402. Prodi Pendidikan Matematika 2B. Mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Bab 4. Perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Definisi perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Moral merupakan tingkah laku manusia yang berdasarkan atas baik buruk dengan landasan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Sementara itu, moral merupakan suatu kebutuhan penting bagi peserta didik, terutama sebagai pedoman, penentu identitas dirinya, mengembangkan hubungan personal dan harmonis, dan menghindari konflik-konflik peran yang selalu terjadi dalam masa transisi. Dengan demikian, peserta didik yang bertindak sesuai dengan kehendak mereka adalah yang berdasarkan tindakannya atas penilaian baik buruknya sesuatu. Berdasarkan pendapat banyak para ahli yang mempersamakan antara moral dan akhlak, Halim dalam Raharjo 2010 mendefinisikan akhlak atau moral mempunyai 4 makna, yaitu: yang pertama, moral adalah sekumpulan kaidah bagi perilaku yang terima dalam satu zaman atau sekelompok orang. Yang kedua, moral adalah sekumpulan kaidah perilaku yang dianggap baik berdasarkan kelayakan, bukan berdasarkan syarat. Yang ketiga, moral adalah teori akal tentang kebaikan dan keburukan menurut filsafat. Yang keempat, tujuan-tujuan kehidupan yang mempunyai warna humanisme yang kental yang tercipta dengan adanya hubungan sosial. Dengan demikian, moral, akhlak, spiritual tidak bisa dipisahkan, karena spiritual yang merupakan aspek melihat lubuk hati, riak getaran hati nurani pribadi, sikap personal, yang kedua, karakteristik perkembangan moral spiritual peserta didik. Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan Colbert, tahap-tahap perkembangan moral dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, tingkat prakonvensional, di mana pada tingkat ini anak belum menunjukkan internalisasi nilai-nilai moral, di mana perkembangan moral anak pada usia ini didasarkan pada akibat-akibat yang bersifat fisik dan hedonistik. Sesuatu dianggap benar atau baik oleh anak jika menghasilkan sesuatu yang secara fisik menyenangkan atau menguntungkan dirinya. Tingkat ini dapat dibagi menjadi 2 tahap, yaitu: yang pertama, tahap orientasi hukuman dan kepatuhan. Yang kedua, tahap orientasi relatif instrumental. Tingkat yang kedua, tingkat konversional. Pada tingkat ini, anak hanya menuruti harapan keluarga. Contohnya, ketika keluarga menyuruh kita untuk menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi, kita pun tetap mengikuti itu. Dalam tahap ini dapat dibagi lagi dalam 2 bagian, yaitu: A. Tahap orientasi kesepakatan antara pribadi atau kelompok, yaitu tahap di mana kesepakatan antara orang tua dan anak yang bersangkutan tersebut. Yang kedua, tahap orientasi aturan dan ketertiban, di mana aturan dan ketertiban yang telah diberikan oleh keluarga harus kita ikuti dan kita jalankan. Yang ketiga, tingkat pasca konversional, otonomi berdasarkan prinsip. Pada tahap ini terdapat usaha yang jelas bagi anak, seperti terjadinya perjanjian antara dirinya dan lingkungan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip etika universal yang bersifat abstrak
dan penghormatan terhadap martabat manusia. Faktor yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Faktor yang mempengaruhi terhadap perkembangan moral dan spiritual individu mencakup aspek psikologis, sosial budaya, dan fisik. Kebendaan, baik yang terdapat dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Secara keseluruhan, dalam usaha membentuk tingkah laku sebagai pencerminan nilai-nilai hidup tertentu, banyak faktor yang mempengaruhinya di antaranya yaitu A. Lingkungan keluarga, B. Lingkungan sekolah, C. Lingkungan pergaulan, D. Lingkungan masyarakat, E. Faktor genetis atau pengaruh sifat bawaan, F. Tingkat penalaran, G. Teknologi. 4. Perkembangan moral dan spiritual peserta didik dalam pembelajaran moral. Untuk mengembangkan moral, pendidikan sekolah formal yang dituntut untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan moral mereka, sehingga mereka dapat menjadi manusia yang moralitas. Menurut Al-Ghazali, Aryeh 2002, menasihati para pendiri agar memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki rasa kasih sayang pada anak didik. B. Tidak mengharapkan balas jasa ataupun ucapan terima kasih. C. Mencegah anak didik dari akhlak yang tidak baik. D. Memperhatikan tingkat akal pikiran anak didik dan berbicara sesuai dengan tingkat akal pikirannya. E. Jangan memperlihatkan adanya kontradiksi antara perkataan dan perbuatan. F. Berikan nasihat pada anak didik di setiap kesempatan. G. Jangan menimbulkan rasa benci pada anak didik mengenai suatu cabang ilmu. Cara pembelajaran yang diharapkan harus sesuai dengan tahap perkembangan anak, yakni memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Program pembelajaran harus disusun secara fleksibel dan tidak kaku serta memperhatikan perbedaan individual peserta didik. B. Tidak dilakukan secara monoton atau tidak disajikan secara variatif melalui banyak aktivitas yang bisa menstimulasi perkembangan moral anak. C. Melibatkan berbagai media dan sumber belajar lainnya. D. Memberikan pendidikan moral melalui kurikulum tersembunyi. E. Memberikan pendidikan moral langsung. F. Memberikan pendidikan moral melalui pendekatan klarifikasi nilai. G. Peserta didik diajarkan bersikap dan berakhlak sesuai ajaran agama. H. Menyampaikan materi moral. I. Menyajikan materi moral dengan memaparkan segala bentuk perilaku manusia yang terkena pilihan baik dan buruk. Sebenarnya, anak-anak telah memiliki dasar-dasar kemampuan spiritual yang di bawahnya sejak lahir. Namun, untuk mengembangkan kemampuan ini, pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting. Pendidikan yang dilakukan terhadap manusia berbeda dengan pendidikan yang dilakukan terhadap binatang, karena pendidikan manusia tidak terletak pada perkembangan biologis, yaitu berhubungan dengan perkembangan jasmani, akan tetapi pendidikan harus diperhitungkan pula perkembangan rohaninya. Itulah kelebihan manusia yang diberikan oleh Allah sebagai Tuhan semesta alam, yaitu fitrah untuk mengenal penciptanya. Sekian dan terima kasih.